Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Rame. Ada satu video yang diunggah oleh akun Ustadz Idrus Romli, ya, Muhammad Idrus Romli, 16 jam yang lalu, dimana dalam video ini statement Ustadz Idrus Romli itu sangat kasar, ya. Kemudian beliau juga mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang ulama seperti beliau. Beliau kan ulama yang terkenal, ya, kemudian juga dikenal sebagai singa aswaja, ya, dan juga beliau itu adalah satu orang yang mendirikan NU garis lurus, ya, meskipun sampai sekarang beliau tetap mengangkat-ngangkat tentang NU, entah itu NU yang mana, itu, ya. Walhasil untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana statement dari Ustadz Idrus Romli dalam videonya, ya. Dengan judul Nasab Sadah Ba'alawi, batalkah sebab penelitian dungu? Waduh. Mengapa? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin serta kelompok para kiai-kiai, para ustadz-ustadz muda, santri-santri muda kita, itu disebut sebagai penelitian dungu. Jadi nggak boleh untuk meneliti nasabnya Ba'alawi, gitu, ya. Itu yang kita pahami dari statement Ustadz Idrus Romli. Kenapa membuat video dengan tema ini? Karena ada orang dungu merasa dirinya peneliti, lalu membatalkan nasab orang. Nah, kira-kira bisa nggak batal dengan ulah penelitian si dungu itu? Beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan bahwa para ulama muktabar yang menjadi rujukan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam. Lalu dungu mengeluarkan pernyataan bahwa saya hanya level pembaca kitab dan bukan level peneliti seperti dirinya, kata si dungu. Nah, kalau begitu ya alhamdulillah, saya masih bisa taklid dan mampu membaca kitab para ulama dan orang soleh. Ngambek kayaknya ini. Beliau sepertinya ngambek dibilang seperti itu oleh Kiai Haji Madudin. Dan juga oleh saya tentunya, ya. Orang seperti saya bisa taklid dan bisa membaca kitab mereka, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah, yang merasa sebagai peneliti dan mengajukan 13 gugatan dan pertanyaan, ternyata hanyalah seorang bodoh dan tidak bisa memahami kitab para ulama. Ya, tidak bisa memahami kitab para ulama. Hanya saja ketika nanti dalam kutipan dari kitab Tubaqat Fuqaha'il Yaman, ya, itu saya mendengar bacaan beliau itu salah. Ya, meskipun hal ini nggak perlu dibesar-besarkan, tapi dari statement Ustadz Idrus Romli ini kan begitu menohok, yang seolah-olah kelompok dari Kiai Haji Madudin itu tidak ada yang memahami kitab para ulama dan juga tidak bisa membaca kitab, barangkali disebut dengan bodoh juga kan, disebut dengan dungu juga, ya. Ya itu nggak masalah lah, bebas kepada beliau untuk berkomentar apapun. Ya, walhasil dalam bacaan beliau itu salah yang sudah saya jelaskan dalam live streaming saya kemarin, ya, nggak perlu saya ulang lagi. Oke? Mengapa dungu tidak tahu bahwa nasab yang telah sah secara syar'i tidak bisa dinafikan dan dibatalkan dengan tuduhan, kecurigaan dan hasil penelitian, kecuali dengan dalil yang kuat dan meyakinkan. Kalau cuma tuduhan dan penelitian nggak bisa. Mengapa? Berdasarkan hadis berikut ini. An Abi Hurairah. Ini ada hadis, ya, yang judulnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwa menceritakan tentang satu orang Arab pedalaman yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia itu mencurigai, kok anaknya hitam sementara bapak ibunya putih. Lalu kata Rasulullah, ya bisa jadi itu tetesan dari leluhurnya, gitu. Barangkali dari leluhurnya itu ada yang kulitnya itu warnanya hitam, meskipun orang tuanya itu dua-duanya kulitnya putih. Dan dari dua hadis yang beliau sampaikan itu, tentu itu tidak mengenai permasalahan. Lantaran yang kita bahas ini adalah nasab yang jauh, ya. Dan nasab yang jauh seperti yang saya sampaikan pada konten-konten yang sebelumnya, itu tidak bisa dipastikan akan kebenarannya 100%. Ya, tidak bisa dipastikan kebenarannya 100%. Ya, silahkan Anda buka dalam kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufaddalah Bainal Ansab, karya dari Fuad bin Abdul Ghais, ya, Az-Zabidi.
Di mana di sana dikatakan, dan nanti saya akan tunjukkan ulang ya mengenai data tersebut. Beliau mengatakan wala tatimmu ma'rifatu an-nasabil ba'id li syakhsi min kutubil ansabil mutadawalah. Tidak sempurna mengetahui nasab yang jauh bagi seseorang hanya dari kitab-kitab nasab yang beredar. Illa, kecuali bima'rifati tarikhi abaih, dengan mengetahui sejarah dari para leluhur-leluhurnya. Wa masqati ra'sihi, dan juga tempat kelahiran ataupun juga kewafatan dari masing-masing leluhurnya. Karena apa? Lishtibahi ba'dil ansabil qadimah, ya karena memang dalam nasab-nasab yang lama itu terdapat kesamaran sebagian nasab-nasab yang lama dengan nasab-nasab yang lain yang baru. Maka kaitannya adalah antara Ubaidillah dengan Ubaid. Nah, itu kan dikatakan hal yang sama, itu kan? Begitu juga dengan teks yang berikutnya, ya. An-nasabul qadim yazallu amron zonniyan daiman. Nasab yang lama itu tidak akan mencapai pada derajat yakin, tetapi hanya sampai pada taraf zonni. Ya, hanya prasangka saja, zon. Ya, kalau di persentase itu ya antara 70%, begitu ya, 80%. Ya. Daiman ini selamanya. La yumkinul qat'u, tidak bisa memastikan bisihhati ma warada fihi min tasalsulin qadim. Tidak mungkin memastikan akan keabsahan dari isi nasab tasalsul, ketersambungan yang lama. Hanya saja hal ini bisa diketahui atau bisa kita mencari kebenaran dari itu. Lebih memperjelas lagi dari status dari dzon tadi itu, yumkinu an nastajli minat tawatur. Kita bisa mendapat penjelasan lebih jelas lagi itu dari sifat kemutawatiran. Ya. Ladal mu'arrikhin, di sisi para sejarawan. Wal ahdath, dan juga kejadian-kejadian. Wa asma'ir rijal, nama-nama dari para tokoh. Wal muqarabat al-ma'kulah, dan juga pendekatan-pendekatan yang logis. Bainal asma' wal ahdath, di antara nama-nama dengan kejadian-kejadian. Ma yumakkinuna, yaitu sehingga kita bisa menjadikan kita untuk min ma'rifatil mustafid, untuk mengetahui bahwa informasi itu sudah mencapai pada taraf mustafid. Ya, di atasnya masyhur lah ya. Wal muta'araf alaihi, dan juga dikenal. Min nasabi qabilatin ma, dari nasab kabilah tertentu, fil uhudil qadimah, dalam masa-masa yang lama. Wal i'timadi alaihi, dan juga bisa menjadi sandaran ya fi tahqiqin nasabi, untuk menyatakan kebenaran dari nasab. Nah, kemudian wa min thamma, di sisi lain, istijla'il mazidi minal ma'rifati anit tarikhi wa ahdathihi wa rijalih, dan juga kita itu bisa semakin mendapatkan kejelasan dari status nasab yang sudah lama. Dari mana? Ya, tambahan istijla'il mazid, tambahnya penjelasan minal ma'rifati, dari mengetahui anit tarikh, dari sejarah, wa ahdatsih, kejadian-kejadiannya, wa rijalih, ketokohan-ketokohannya atau para tokoh-tokoh, wa indama nuhaqqiq an-nasaba, dan ketika kita itu meneliti, mentahqiq sebuah nasab, fa innal masadira allati yumkinu an nastasiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah, yang mungkin untuk kita jadikan sebagai sumber nasab, maka wajib kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang terdiri dari kitab-kitab yang lama, bukan kitab-kitab yang baru. Allati kutibat fi ma qabla al-'asril hadis, yang ditulis sebelum masa yang baru. Haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim aw ma'rifati al-mutawatiri an nasabihim ladaihim waladal akharin. Sekiranya orang-orang saat itu tentu lebih dekat untuk mengetahui asal-usul dari mereka atau mengetahui status kemutawatiran dari nasab mereka di sisi mereka ataupun di sisi selain mereka. Ya. Sehingga hal ini benar, ya, sesuai dengan apa yang namanya
data sezaman itu. Artinya kita ingin meneliti, karena ini pembahasannya adalah nasab yang jauh ya. Ingin meneliti sebuah nasab yang jauh, karena ini pembahasannya bukan Fulan bin Fulan yang sekarang, bukan. Tapi ini Fulan bin Fulan yang lama, udah ratusan tahun yang lalu. Nah tentu caranya adalah dengan menelusuri bagaimana kesejarahan atau tokoh-tokoh yang ada dalam silsilah nasab itu. Apakah terkonfirmasi dalam kitab sejarah atau tidak. Begitu. Dan tentu ketika nasab itu tidak ada konfirmasi dari kitab-kitab sejarah yang lain, karena ini nasabnya ini lama nih ya, ratusan tahun yang lalu, Bedilah ini atau Ubed, maka harus ada data sezaman yang membuktikan akan hal itu. Nah, sehingga wajar ya, hal ini sesuai nih dengan isi dari kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, fi Ilmil Ansab ya, karya dari seorang peneliti ini ya, Kiai Pak Ustadz ya, Al-Bahis Al-Mutakhassis, seorang peneliti spesialis fil ansab dalam nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim bin Khalaf bin Zaidan Al-Yawi Ad-Dulaimi Az-Zabidi. Silahkan Anda buka di halaman ya, berapa ini? 62. Bahwa kitab-kitab nasab itu ternyata ada dua metode dalam mengisbat atau menafikan nasab ya. Maka di sini saya langsung bacakan saja teksnya dan nanti akan saya tampilkan di layar. Wa hal yanhasiru subutu nasabil furu'i fi ma athbatahu al-mutaqaddimuna min usul. Apakah ketetapan dari nasab dari generasi cabang ya itu terbatas dalam apa yang sudah ditetapkan oleh para mutaqaddimun mengenai leluhur-leluhur dari furu' ini. Wa fi hadza inqasama ahlul ilmi ila fariqain. Di sini para ulama itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, al-fariqul awwalu. Golongan yang pertama, ja'lu ma kutiba, itu menjadikan sesuatu yang tertulis dalam kitab nasab itu sebagai hujjah. La yumkinu ta'arrudu lahu, ya nggak mungkin dikritisi atau dikomentari atau disalahkan. Faqtasaru, maka sehingga mereka itu merasa cukup fi raddihim lil furu', dalam penolakan mereka atas furu'-furu', cabang-cabang dari nama, anna katsiran, alama asbatahul qudama min usul, atas apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama terdahulu dari nama-nama leluhur. Fa'angkaru, sehingga ulama-ulama ini mengingkari akan status dari furu' itu apakah benar termasuk cabang, merupakan keturunan dari cabang-cabang dari usul, dari leluhur-leluhur mereka yang mereka klaim. Ya, dalam contoh seperti nasabnya Ba'alawi, apakah Ubaidillah yang merupakan leluhur dari Ba'alawi benar-benar merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa? Karu jazimin, mereka dalam keadaan yakin, dalam keadaan memastikan, mereka mengingkari banyak dari cabang-cabang allati lam tuzkar indal mutaqaddimin yang memang tidak disebutkan di dalam kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu. Hatta annahum, bahkan mereka itu romau ya, menuduh ya atau memvonis manintasaba lahum, bagi seseorang yang menisbatkan diri mereka kepada leluhur-leluhurnya itu yang diklaim bil kadzibi, dengan kebohongan, wal iddiai, dan pengaku-ngakuan. Tujuannya adalah wa maqsaduhum tadhhirul ansab minal ad'iya, tujuan mereka itu adalah mensucikan nasab-nasab dari orang-orang yang mengaku-ngaku, wal lusaqa, dan orang-orang yang mencangkok, wa mustaghli tasyabuhil asma, dan orang-orang yang mencari kesempatan lantaran ada kemiripan nama. Dan ini kan terjadi sekarang. Yang kita bahas, kita kaji sampai sekarang itu mengenai keserupaan antara nama Abdullah dengan Ubaid. Kemudian ditafsirkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bahwa keduanya itu sama. Ya, dan ini memang ada metodenya, Kiai. Nih, silahkan dibuka nanti ya di halaman 62. Ya, silahkan dibuka nanti. Mohon difahami, Kiai. Jangan kemudian Kiai ini menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ya, itu untuk barangkali itu adalah untuk poin yang pertama. Dan perlu diketahui juga bahwa penulis kitab ini, peneliti nasab ini, peneliti yang memang berspesialis dalam ilmu nasab itu juga meyakini akan kebenaran dari hasil tes DNA. Ya, dan barangkali dalam kesempatan yang lain akan saya ulas ya bahwa memang hasil tes DNA itu pasti. Tes DNA itu pasti ya. Nanti akan saya bikinkan
konten secara khusus mengenai DNA menurut ulama ini. Ya, seorang peneliti ini, seorang peneliti, ya. Bukan apa namanya, bukan dungu, bukan orang dungu, bukan. Ini peneliti ini, peneliti. Ya, oke. Itu mungkin untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu, ya, bahwa hadis apa namanya Uqbah bin Haris yang tidak sesuai dengan pembahasan inti karena permasalahannya adalah rodoah dan bukan nasab. Ya, ini juga bisa kita buka di dalam kitab ini juga ini. Ya, cukup satu kitab sebenarnya ini mau untuk menjawab apa namanya keiskalan-keiskalan, kemuskilan-kemuskilan atau kerancuan-kerancuan dari Ustadz Idrus Romli ya dalam statementnya. Silakan Anda buka di halaman 99 ya. Dan ini juga pernah saya angkat juga sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah untuk kita ambil faedah juga ya. Halaman 99, waliba dinnasi fima yuktabu madzahibu. Dan sebagian orang dalam apa kitab-kitab yang ditulis itu memiliki beberapa pandangan. Akhtaruha, yang paling bahaya, annahum yatalaqawna ma yuktabu ala annahu haqiqatun fala yumahisu wala yudaqqiqu. Di mana yang paling bahaya itu mereka adalah menerima kitab-kitab yang ditulis dan meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga fala yumahis, dia tidak meneliti, mendalami. Wala yudaqqiq, dan dia itu tidak menelusuri. Wala yudaqqiqu, dan dia tidak menelusuri. Nah, dan yang paling bahaya adalah wal adha min dzalika annahu yanqulu ma qara'ahu mu'taqidan anna kullama yutba'u sahihun tamma arduhu ala lijan ilmiah. Yang paling lebih bahaya itu adalah dia mengutip satu kitab, misalnya mengutip kitab ini, mengutip kitab Tabaqatul Khawas Ahli Siti wal Ikhlas. Nah, saya punya kitabnya juga, Kiai. Pak Ustadz. Bukan Ustadz aja yang punya kitab, saya juga kitab, alhamdulillah. Punya kitab juga, alhamdulillah. Yang lebih bahaya itu adalah dia mengutip apa yang dia baca dengan meyakini bahwa setiap kitab yang dicetak itu adalah sahih, adalah benar, yang seolah-olah sudah disodorkan kepada lajnah-lajnah keilmuan. Wa huwa la ya'lamu, sementara dia tidak tahu anna hadzal ilma sya'nuhu sya'nul ulumil ukhra. Dia nggak tahu bahwasanya ilmu ini kondisinya adalah seperti kondisi ilmu-ilmu yang lain. Kemudian pada halaman yang berikutnya, wa hadzal ilmu la yakhtalifu an ghairihi minal ulum, dan ilmu ini tidak berbeda dengan ilmu yang lainnya. Faman kana ladaihi ra'yun mu'azzazun bil haqa'iq wal adillah, dan barang siapa yang dia itu memiliki satu pandangan yang diperkuat dengan hakikat-hakikat, wal adillah, dan dengan argumentasi-argumentasi, falyatrahu, maka hendaknya pendapat tersebut silahkan ya dilemparkan kepada halayak ramai untuk menilainya apakah itu adalah pendapat yang benar atau salah. Dan itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin gitu kan. Dan wa man lam yakun ladaihi dzalika falyasmut, dan seseorang yang tidak memiliki pendapat yang dikuatkan dengan hakikat-hakikat dan dalil-dalil, ya udah diam, falyasmut, hendaknya diam. Maka kemudian selanjutnya, wasahibul ilmi huwallazi yabhatsu, di mana orang yang berilmu nih, ini ditekankan ini. Orang yang berilmu itu adalah alladzi yabhatsu, yang meneliti. Bukan yang membaca satu kitab kemudian selesai dia meyakini kebenaran dari isi kitab itu. Bukan itu, Pak Ustadz. Walladzi yabhatsu, dialah yang mengkaji, meneliti, wa yunaqish, dan dia berdiskusi, mendiskusikan, wa yunaqish, dan mendiskusikan fi hadzal majal, dalam kesempatan ini, hatta law lam yasil ila ra'yil qati', meskipun dia itu tidak sampai pada pendapat yang pasti, al-qati', yang pasti. Faqad takunu kitabatuhu sabilan liman ya'ti min ba'dihi, maka terkadang penulisannya ini bisa menjadi satu jalan, bisa menjadi satu perantara, liman ya'ti min ba'dihi, bagi seseorang yang datang setelahnya. Mimman yabhatsu, dari orang-orang yang meneliti fi nafsil maudu, dalam tema yang sama, li'an yasila ila ra'yil aswab, untuk mencapai pada pendapat yang paling benar. Ya, artinya apa? Artinya di sini yang namanya seorang ulama itulah yang meneliti. Ya, bukan penelitian apa kata Kiai, bukan penelitian yang kemudian oleh Kiai itu disebut dengan penelitian dungu.
Ini berarti beliau tidak menghargai ilmu dong. Pak Ustadz Idrus Romli ini tidak menghargai keilmuan. Gitu loh. Kiai, nah nanti baca aja Kiai ya kitabnya ini. Ya, Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 99 sampai halaman 100. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, itu poin kedua ya barangkali. Untuk poin yang ketiga, yaitu kaidah al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Ya. Ulama yang mengisbat atau pendapat yang mengisbat itu didahulukan kepada ulama yang menafikan. Ya, ini sama dalam kitab ini juga. 62 itu ya. Halaman 62, tadi kayaknya sudah saya bacakan itu. Ya artinya memang ada ulama-ulama yang memang sandaran mereka itu adalah kitab-kitab yang lampau. Ketika memang dalam kitab-kitab yang lampau itu tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu memiliki keturunan selain dari 3 anaknya, maka itu tidak bisa diakui, tidak bisa dibenarkan nasabnya. Dan tujuannya itu memang adalah untuk mensucikan nasab dari orang yang mengaku-ngaku dan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada leluhur-leluhur, ya, apalagi leluhur-leluhur itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu tadi yang saya bacakan itu. Nah, itu untuk poin yang ketiga barangkali. Nah, untuk poin yang selanjutnya, ya, untuk poin yang selanjutnya itu adalah untuk kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Ya, Tabaqat Fuqaha il-Yaman di Muqaddimah Muhaqqiq, Muqaddimah al-Muallif, ya, itu sudah dibacakan oleh Pak Ustadz Idrus Romli. Dan dalam live-nya saya juga sudah menjelaskan kesalahan bacaan yang beliau lakukan, ya. Kemudian juga di dalam live saya tadi semalam itu pun juga sudah saya jelaskan mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang direportase oleh Imam Ibnu Samurah Al-Jadi dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman, ya, di mana ketika beliau itu halaman 220 ya. Di mana dalam halaman 220 itu ketika beliau itu menyebutkan mirbat, di mana di mirbat itu ada satu ulama yang sangat terkenal, seorang mufti dan seorang faqih. Siapa itu namanya? Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Ya, beliau wafat, ada yang mengatakan wafatnya itu di akhir-akhir dari tahun 500-an, dan ada yang mengatakan bahwa wafatnya itu 600 sekian, dan ada lagi yang mengatakan bahwa wafatnya itu adalah 630-an ya. Walhasil itu untuk Al-Qal'i. Ya, artinya untuk di daerah Mirbat sendiri, dan musannifnya itu meninggal pada tahun 585 atau setelah tahun itulah ya. Dimana ketika menyebutkan tokoh dari Mirbat saja, ini Mirbat dulu nih sebelum ke Tarim, ya, itu sama sekali tidak menyebutkan kecuali satu tokoh, Muhammad bin Ali Al-Qal'i, ya. Sementara ketika kita itu menelusuri kitab-kitab, misalkan seperti kitab Ghurarul Baha'id Dawi wa Duraru Al-Jamalul Badi'il Bahi, ya, ketika menjelaskan tentang biografi dari Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, ini disebutkan dengan pujian yang luar biasa untuk Muhammad Sahib Mirbat. Al-Imamul Qudwatu Al-Faqihu Al-Syaikhu As-Safwatul Kabiru Al-Arifu Syahiru. Di sini ada kata fikih Al-Faqih, ya, orang yang ahli fikih. Kemudian As-Syahir yang terkenal, dan beliau itu Al-Maghburu Bimirbat Zafar Al-Qadimah, yang dikuburkan di kota Mirbat atau Zafar yang lama. Ini masyhur, sangat masyhur menurut kitab-kitabnya Ba'alawi. Sehingga ketika ini di dalam kitab ini menyebutkan ketokohan yang luar biasa dari Muhammad Sahib Mirbat, sementara dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman tidak direportasi sama sekali, ada apa? Apakah hanya karena kemungkinan lantaran kalangan dari Ba'alawi itu dikenal sebagai orang yang bertasawuf? Tasawuf mereka seperti apa? Sementara untuk data-data dari Ba'alawi itu sendiri, bahwasanya tasawuf itu masuk di kalangan Ba'alawi itu dimulai semenjak masa dari Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam atau cucu dari Muhammad Sahib Mirbat. Artinya ketika memang mereka itu adalah orang yang khumul, orang yang tersembunyi dan tidak dikenal, ya, tentu mereka itu kan memiliki banyak sahabat-sahabat, banyak kawan-kawan atau kenalan-kenalan mereka.
Misalnya seperti Imam Ibnu Abil Hib, ya, yang merupakan salah satu tokoh di Tarim. Tokoh di Tarim. Itu dijelaskan loh di sini, Kiai. Dijelaskan di sini. Ya. Tapi kenapa untuk tokoh-tokoh dari Ba'alawi tidak satupun dari mereka itu disebutkan di dalam kitab ini? Tidak satupun. Tidak hanya di dalam kitab ini, Tabaqat Fuqaha Yaman. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, di dalam kitab Mir'atul Jinan, itu pun tidak disebutkan. Sementara untuk metode penulisan yang beliau gunakan itu mirip dengan Ba Makhromah dalam kitabnya Qiladatun Nahar. Ya, artinya beliau menyebutkan kejadian dari tahun per tahun dan menyebutkan tokoh dari masing-masing kejadian itu. Namun tidak kita temukan sama sekali. Gitu loh. Sehingga dari mana kemasyhuran itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Khirit yang meninggal pada tahun 960 Hijriah? Dari mana pujian-pujian yang merupakan imam ini dan seterusnya, ya? Sementara tasawuf sendiri itu tidak dikenal di Hadramut kecuali setelah masa dari Faqih Muqaddam. Makanya di sini dikuatkan juga ini oleh Habib Alwi bin Thahir dalam kitabnya Qudul Almas, ya, di mana Manaqib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, halaman 71, di mana beliau mengatakan wa qawlu ba'dil mu'arrikhina kal Janadi wal Ghassani ar-Rasuli wasyirji innahum kanu yu'rafuna qabla dhalika bil fiqh. Di mana Ba'alawi sebelumnya itu dikenal dengan orang-orang yang ahli fikih. Tapi kenapa tidak direportase sama sekali oleh Ibnu Samurah Al-Jadi? Jangan hanya beralasan, oh bertasawuf kemudian ini, buktikan datanya, Pak Ustadz. Gitu loh. Ay qabla akhdil faqihil muqaddami khirqatat tasawuf an Abi Madyan. Ya, artinya sebelum masa dari faqih muqaddam, sebelum beliau mengambil khirqah tasawuf dari Abi Madyan, ya, itu memang mereka hanya dikenal sebagai orang-orang yang ahli fikih. Ya. Oke, itu untuk selanjutnya, ya, artinya kemungkinan itu tidak bisa dikuatkan karena kemungkinan yang tidak dikuatkan dengan data, dengan hakikat keilmuan dan dalil-dalil itu nggak ada artinya, Pak Ustadz. Ya, itu untuk poin yang kesekian kalinya lah. Dan poin yang terakhir barangkali, ketika Bapak Ustadz Idrus Romli, ya, itu menyampaikan tentang pengutipan dari kitab Sihahul Akhbar, karya dari Syekh Sirajuddin Ar-Rifai, di mana ini kayaknya nyindir saya itu. Bapak Ustadz Idrus Romli itu menyindir saya. Nggak masalah lah. Karena kita data dibalas dengan data, ya. Oke, mari kita simak bagaimana penuturan dari Pak Ustadz Idrus Romli yang mendungu-dungukan kelompok Kiai Haji Imaduddin. Ya nggak masalah ya, saya itu disebut sebagai orang dungu. Nggak masalah, bebas Pak Ustadz. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa Pak Ustadz Idrus Romli itu adalah orang dungu. Nggak bakalan saya, insya Allah. Ya, oke. Mari kita simak bagaimana statement berikutnya dari Pak Ustadz Idrus Romli. Ya. Ulama yang ada di dalam kitab Tabaqatul Fuqaha Yaman itu sesuai dengan informasi yang beliau miliki. Artinya, kalau ada orang nggak masuk di kitab itu, mungkin karena beliau nggak punya informasi tentang ulama tersebut. Ini metode yang diakui oleh Imam Ibnu Samurah Al-Jadi. Kemudian datang si dungu lalu keluar bilang, oh berarti ini fiktif, nggak ada. Mengapa di kitab ini nggak ada? Jadi ngerti baca mukadimah kitabnya. Padahal dalam ilmu nasab itu nggak bisa seperti itu. Tapi harus meneliti, ya, sejarah dari leluhur-leluhur mereka. Apakah terkonfirmasi dalam sejarah-sejarah dan apakah hal itu bisa dicari, ditemukan di dalam data-data sejarah. Dan itu kan adalah nasab-nasab yang jauh, ya. Sehingga cara mengkonfirmasikan akan kebenaran dari silsilah nasab itu ya harus dengan kembali kepada kitab-kitab sejarah yang eksternal tentunya, ya. Oke? Ini contoh lagi, ya. Contoh kebodohan dungu dalam memahami kitab. Ini kitab Sihahul Akhbar. Itu yang kemarin saya ulas itu. Abdullah Muhammad Sirajuddin bin Sayyid Abdullah Ar-Rifai Tsummal Makhzumi. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa lahu zailun fil Yaman ala ma yuqal. Nah, ini yang disalahpahami sama dia redaksi wa lahu zailun fil Yaman ala ma yuqal. Jadi Ahmad bin Isa An-Natib memiliki keturunan di Yaman menurut informasi yang dikatakan. Maksudnya apa? Penulis kitab ini tidak meyakini kesahihan informasi tersebut kalau punya anak. Mengapa? Ya nggak tahu, karena Yaman itu jauh dengan tempat tinggal penulis ini. Ini kalau padahal penulisnya itu dari Irak, dan Irak itu adalah tempat asal-usul dari Ahmad bin Isa. Lalu kemudian ketika syuhrah dan istifadah tidak ada di Irak, bahkan seorang ahli nasab sekalipun tidak mengetahui akan Ahmad bin Isa memiliki keturunan di Yaman. Lalu apakah syuhrah dan istifadahnya itu dianggap, Pak Ustadz Kiai?
Nomor 8 nomor 9. Ternyata tetapi oleh si Dungu dimaksudkan bahwa penulis meragukan nasab sadah bahana widiaman. Diputar balik, oleh si Dungu dimaksudkan bahwa penulis meragukan nasab sadah bahana widiaman. Sekarang ini tidak meyakini kesahihan. Tidak meyakini kesahihan informasi tersebut. Tidak meyakini itu apakah artinya sama dengan meragukan ataukah beda? Saya tidak yakin bahwa informasi itu benar misalkannya. Dengan redaksi, saya meragukan kebenaran informasi itu sama atau tidak. Ya, padahal sama saja itu, Bapak Ustadz Idrus, ya, tidak meyakini kesahihan informasi tersebut. Meragukan kebenaran, kesahihan informasi tersebut. Sama nggak? Beda atau nggak? Itu ya sama aja Pak Ustadz. Tidak meyakini, ya, berarti masuknya adalah ragu. Emang apa salahnya? Kan kalau dalam istilah usul fikih itu kan ada 3 istilah itu. Ada yakin, ada zon, ada waham. Ada 4 ya. Ada yakin, zon, syak, waham. Ya. Dimana yang selain yakin itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sama. Artinya ragu. Ya kan? Keraguan. Cuman dengan persentase yang berbeda-beda. Ya, antara waham dengan syak. Kalau syak 50-50. Kalau waham berarti sangkaan yang lemah. Kemudian kalau zon itu sangkaan yang kuat. Ya artinya ketika Bapak Ustadz itu memahami, tidak meyakini kesahihan informasi tersebut, itu sama atau tidak dengan meragukan. Ya sama aja Pak Ustadz, sama aja. Ini kita berbicara bahasa Indonesia ya, nggak usah bahasa-bahasa yang lain-lain. Sama saja meragukan. Ya, lalu di sini silahkan Anda buka ya dalam kitab Fawaidul Makkiyah, Al-Fawaidul Makkiyah, karya dari Habib Alwi bin Ahmad, Alwi bin Ahmad As-Segaf. Itu yang menulis kitab Tarsyih Al-Mustafidin ya. Di mana dalam istilah redaksi alama yaqulu fulan, alama qalahu fulan, itu dalam istilah-istilah itu kita menemukan redaksi tersebut diistilahkan dengan sighot tabarri. Bentuk atau ungkapan bahwa dirinya itu melepaskan diri dari pendapat itu. Artinya penulis itu tidak bertanggung jawab akan kebenaran dari informasi itu. Ya. Itu dimanain apa kalau bukan keraguan? Artinya penulis meragukan kebenaran informasi itu. Ya sama saja Pak Ustadz. Ya, sama saja. Nah, di sini ada 2 tempat di sini. Di mana ini dalam istilah fikih cuman kita kaitkan untuk memahami teks ya, untuk memahami teks. Di mana ketika para ulama mengatakan, kata beliau nih, kata Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, wa haitsu qalu ala ma syamilahu kalamuhum wa nah zalika fahuwa isyaratun ila tabarri minhu. Maka itu adalah isyarat akan pembebasan dirinya dari pendapat itu. Artinya beliau tidak bertanggung jawab akan pendapat itu. 1 maknanya. Kemudian yang kedua, au annahu muskil. Atau pendapat tersebut itu setelah alama yaqul, pendapat itu memang muskil. Gitu loh. Pendapat itu memang muskil sehingga beliau tidak meyakini atau meragukan kebenaran dari informasi itu. Gitu loh Pak Kiai, artinya beliau melemahkan pendapat itu. Terlebih lagi, setelah alama itu menggunakan sighot tamrid. Jadi qailnya siapa nggak jelas. Alama yuqal, bukan alama qalahu fulan atau alama yaquluhu fulan. Gitu loh, masa kayak gini nggak paham gitu Pak Ustadz gitu. Maka dikuatkan lagi, qala al-Illiji wa idza qalu ala maqtadahu kalamuhum aw ala ma qalahu fulanun bi dzikri ala fahadihi sighatu tabarrin. Maka ini adalah sighot tabarri yang menunjukkan akan kelemahan dari pendapat tersebut. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita akan kecintaan kepada keilmuan, kepada pengetahuan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.